Ayatnya cukup panjang, saya akan baca. Lukas pasal 15 ayat 11, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Amin. Ya, firman Tuhan yang kita baca ini adalah perumpamaan yang Yesus berikan, gambarkan. Secara konteks ini bicara tentang satu jiwa begitu beragam. Di perikop-perikop yang lain juga Yesus sedang menjelaskan tentang dirham yang hilang, tentang domba yang hilang, gembala mencari satu domba yang tersesat, meninggalkan 99 ekor di kandang dan lain sebagainya. Tuhan begitu peduli dengan satu demi satu, bukan dirhamnya, bukan dombanya, tetapi jiwa manusia. Dan seringkali yang menjadi masalah dalam hidup kita adalah ketika hubungan antara satu dengan yang lainnya itu tidak baik, sehingga ada yang tersesat, sehingga ada yang terluka. Ya, kalau kita belajar dari kisah ini, Bapak Ibu Saudaraku, hubungan rusak karena ketidakdewasaan, hubungan rusak karena ada yang melanggar di perjanjian, atau menyakiti hati, melakukan hal yang tidak pantas. Jadi seperti anak bungsu ini, dia minta harta warisan, jelas-jelas ayahnya masih hidup. Ini kan sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Dia melukai hati bapaknya, dia meninggalkan bapaknya. Seharusnya seorang anak itu kan menjaga bapaknya. Ini enggak, minta, tinggalkan. Minta haknya, tidak melakukan kewajibannya. Sehingga terjadi luka, terjadi hubungan yang rusak. Nah, apa yang kita bisa pelajari kalau hari ini terjadi dalam kehidupan kita, ada hubungan yang rusak? Pasti karena ada salah satu pihak minimal, atau bahkan lebih,
yang melakukan kesalahan, yang melakukan sesuatu yang mungkin tidak pantas, melukai, menodai kepercayaan, atau bahkan yang satu sudah berbuat salah, yang satunya juga, kalau kamu begitu aku bisa buat lebih salah lagi. Hubungan renggang, jauh, tak pernah menyapa, nggak ada lagi kasih. Bagaimana hubungan bisa dipulihkan? Kita akan belajar sama-sama dari kisah yang Yesus ajarkan ini. Di dalam kisah yang Yesus sampaikan ada 3 tokoh, benar ya? Yang pertama anak bungsu, yang kedua anak sulung, dan si bapak. Ya, kalau hamba-hambanya dan lain sebagainya itu kan cuma figuran. Dimulai dari anak bungsu. Anak bungsu adalah tokoh yang menjadi gambaran seseorang yang membuat kerugian, tidak dewasa, berpikir tentang aku, yang penting aku, aku senang, aku puas, hakku. Yang menjadi fokusnya adalah dirinya sendiri. Dan dia banyak melakukan hal yang membuat orang lain kecewa, merugikan orang lain, tidak mempedulikan orang lain. Ada orang-orang di sekitar kita yang punya karakter seperti itu. Tolong jangan lihat kanan kirinya ya. Firman Tuhan itu selalu untuk kita. Jangan pernah berkata begini, Papa tidak ingat ya kata Pak Pendeta kemarin. Kalau begitu Anda nggak paham khotbah ini. Khotbah selalu bicara untuk Anda pribadi, bukan untuk orang sebelah Anda, bukan untuk orang lain. Nah, jadi gambaran anak bungsu adalah seseorang di sekitar kita yang mungkin kita juga melakukannya. Orang-orang atau kita yang mengecewakan orang lain, menyakiti orang lain, itu gambaran anak bungsu. Sedangkan anak sulung adalah gambaran orang yang bersikap ya untung rugi, benar salah. Si bungsu itu salah. Dia kan marah, komplain sama bapaknya. Anak bungsu ini sudah memboroskan harta milik bapak, dan baru dia datang bapak melakukan perayaan. Apa-apaan ini? Si sulung fokusnya benar salah, untung dan rugi. Apa untungnya kita terima dia? Kenapa kok dikasih kesempatan melayani? Dia loh sudah lakukan ini itu. Dia loh orangnya begini. Kenapa kok? Emang gereja kurang orang untuk melayani? Kenapa kok orang itu diterima? Kenapa kok dia masih dikasih kesempatan? Fokusnya itu benar salah, untung rugi. Apa untungnya aku melayani? Jadi anak bungsu dan anak sulung punya sikap dan mentalitas anak. Dan kalau di gereja, di rumah, di perusahaan, isinya hanya anak sulung dan anak bungsu, berantakanlah rumah, keluarga, ataupun perusahaan itu. Karena yang satu buat masalah, yang satunya juga nggak mau terima. Betul? Saya di rumah ada 3 anak, masih kecil-kecil, 4 tahun, 8 dan 10 tahun. Wah, kalau namanya anak-anak, siapa sih yang punya anak kalau nggak pernah bertengkar? Pastilah ada namanya rebutan mainan lah, rebutan makanan lah, rebutan kasur lah, rebutan komik lah. Namanya juga anak-anak. Tapi lucu kalau anak bertengkar sama orang tua. Kok kamu gitu sih? Itu kan nggak usah kasih makan. Ngambek. Nah, ada anak bungsu, anak sulung. Tapi puji Tuhan ada namanya tokoh Bapak. Inilah kunci pemulihan hubungan. Di mana ada sosok Bapak yang ada di rumah, ada sosok Bapak yang ada di gereja. Saya bilang Bapak di sini bukan selalu menurunkan pasar saya. Setiap kita para leader, CKL, coach, team leader, full timer, volunteer, kita ini Bapak-Bapak. Katakan amin. Bapak nggak bicara tentang usia. Bapak itu bicara tentang hati Bapak yang dewasa. Nah, gambaran Bapak itu apa sih? Bapak adalah pribadi yang dewasa. Nggak selalu laki, perempuan juga bisa. Nggak selalu orang tua, anak bisa lebih dewasa dari orang tua.
bapaknya siapa? Daud. Daud itu hendak dibunuh oleh papa mertuanya sendiri, Saul. Berapa kali dia hendak dibunuh? 3 kali. Dia dikejar-kejar, dia diperlakukan tidak adil. Dia bisa balas dendam, sangat bisa. 2 kali dia punya kesempatan untuk bunuh si Saul. Bahkan pengawalnya sendiri berkata, nggak usah tuanku Daud, aku aja. Bilang aja sepatah kata, nganggu aja. Sudah saya habisi musuh tuanku ini. Tapi Daud berkata, tidak, jangan. Dia lebih dewasa daripada papa mertuanya. Dalam hidup ini, saya tahu ada anak bungsu di sekitar kita. Saya tahu ada anak sulung di sekitar kita. Bahkan mungkin kita lah orangnya. Tapi Tuhan ajari kita, kalau mau hidup dipulihkan, hubungan dipulihkan, jangan jadi anak sulung, jangan jadi anak bungsu, jadilah bapak. Karena sosok bapak lah yang akan dipakai untuk memulihkan sebuah hubungan. Amin. Kita berdoa, itu sebuah pemulihan terjadi di keluarga kita. Kita berdoa supaya pasangan kita bisa diselamatkan. Kita berdoa untuk saudara kita rukun kembali. Pertemuan keluarga, malam sincia lah, tahun baru lah, liburan Idul Fitri lah. Kita rindu untuk liburan bisa ketemu rukun juga. Kita berdoa untuk itu. Tahukah Anda jawaban doanya gak jauh, tetapi Engkau adalah jawaban doanya. Kita menunggu apa? Tuhan yang menunggu kita. Jadilah bapak. Jadilah bapak. Jangan berkata, saya paling muda, keluarga besar saya lebih mampu, lebih kaya finansialnya. Tidak tentu. Tapi barang siapa yang bisa menjadi bapak, punya hati bapak, akan Tuhan pakai untuk terjadi pemulihan hubungan. Katakan amin. Nah, seorang bapak itu menggambarkan yang pertama, seorang bapak itu dewasa. Nggak tentu orang yang dipanggil pak itu bapak. Banyak juga orang-orang yang bersikap kekanak-kanakan, walaupun sudah bapak, walaupun sudah kakek. Tetapi seorang yang bersikap seperti bapak adalah seorang yang dewasa. Dewasa itu punya hati yang besar. Bukan seperti segelas cangkir yang diisi air kemudian ada batu masuk langsung tumpah. Seorang bapak itu punya hati sebesar samudra. Mau dimasukkan batu berapa banyak, batu yang besar, plung, dia nggak apa-apa. Sudah nggak apa-apa. Bukan orang yang sedikit ada masalah langsung besar. Ya kan? Saya ini mereka suka kamu. Gampang besar, gampang marah, nggak sabaran. Seorang bapak punya hati yang lebih besar, lebih bijaksana, lebih sabar.